Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita lanjut ke pertemuan 16 pada mata kuliah UI UX. Pada hari ini kita lanjut ke materi micro interaction pada mobile dan web. Dari segi pengertian, micro interaction atau interaction mikro adalah peristiwa yang memiliki satu tugas utama atau satu tujuan yang ditemukan di seluruh perangkat Anda dalam aplikasi. Ya, jadi biasanya ini tujuan untuk melihat apa lagi yang perlu kita perbaiki untuk suatu aplikasi atau web. Tujuannya adalah untuk menyenangkan pengguna, artinya ada sisi UX-nya adalah happy. Ya, jadi ada yang menarik dan ramah. Jadi suatu aplikasi itu harus menyesuaikan dengan permintaan dari pengguna, yaitu salah satunya adalah happy. Selanjutnya apa fungsinya? Jadi interaction mikro ini sangat berhubungan dengan desain interaction. Ya, jadi merancang suatu produk digital itu harus interaktif, baik itu di lingkungan environment atau di lingkungan sistemnya atau dalam bentuk layanannya. Fungsinya untuk apa? Mengkomunikasikan status dan beri umpan balik. Jadi di sini kita harus mendapatkan feedback ya dari suatu komunikasi dari interaction mikro. Yang kedua, meningkatkan manipulasi langsung. Jadi setelah ada feedback nanti akan ada proses looping untuk memperbaikinya. Lalu membantu orang melihat hasil dari tindakan. Jadi dari hasil dari karya itu atau desain itu biasanya dikomunikasikan menjadi suatu tindakan untuk perbaikan. Ada 4 bagian dalam interaction mikro. Ada trigger, ya, ada pemacunya, ada rule, ada feedback, dan loop and mode. Jadi ada 4 bagian dari interaksi mikro. Jadi dari segi pengertian ini kita bahas satu-satu. Jadi dari trigger adalah pemicu. Micu ini adalah memulai interaksi mikro ya. Jadi ada semacam pembukaannya dulu dari apa yang diminta oleh pengguna dari suatu sistem. Ya. Yang selanjutnya nanti akan mendeteksi apa yang harus kita perbaiki. Selanjutnya ada rule, ada aturan. Jadi dari gambar ini bisa disebut bahwa suatu aplikasi normal setelah melalui action dan rule akan menghasilkan feedback. Jadi feedback inilah yang akan memacu kita nanti menghasilkan suatu mode atau loop yang baru. Jadi melalui action ini apa dia actionnya, apa aturan mainnya nanti dalam interaksi mikro. Yang ketiga adalah feedback. Jadi yang feedback yang tadi yang kita jelaskan tadi ada masukan yang bisa dilihat, didengar dan dirasakan. Jadi dari project kemarin yang kita coba bahas, kenapa perlu kita feedback? Makanya kita buatkan ada semacam Google Form-nya ya, yang minta umpan balik dari suatu aplikasi yang kita desain atau kita rancang. Yang keempat ada loop dan mode. Jadi langkah terakhir dari bagian dari micro interaction itu ada proses loop dan mode. Jadi ini menjadi suatu proses yang berkelanjutan karena pada proses loopnya lihat ada perkembangan atau perubahan dari suatu model normal yang sudah ada. Kita lihatkan contoh suatu micro interaction. Yang pertama ada geser atau sweep. Ini mungkin yang pernah kita coba lihat sering digunakan pada aplikasi-aplikasi mobile ya atau app. Biasanya tindakan geser itu menghilangkan ketukan. Jadi kadang karena suatu aplikasi itu kalau berbasis mobile mungkin banyak ketukan atau tekanan-tekanan, nanti digeser dengan cara suatu aplikasi yang geser atau suatu info mungkin bisa tekniknya setelah dibaca mungkin digeser aja. Selanjutnya ada input data. Jadi ini biasanya berhubungan dengan kata sandi dan ID ya. Biasanya kalau ada penyimpanan, apakah data ini disimpan atau mungkin kalau kita buka di web ya, biasanya mereka ngasih pilihan apakah disimpan, diingat atau tidak gitu kan. Karena kalau kita simpan biasanya ini rentan untuk peretasan. Yang ketiga adalah animasi. Jadi mungkin ini sudah sering juga kita lihat, apakah itu di web atau di aplikasi atau app. Di sini penggunaan aplikasi untuk animasi itu mungkin
mungkin pernah kita lihat ada contoh iklan-iklan ya. Jadi mereka membuat satu iklan tapi dengan menggunakan animasi-animasi. Selanjutnya yang keempat ada satu sistem. Jadi mungkin kalau di web mungkin sering kita lihat ada under construction atau masih dalam perbaikan atau yang lainnya. Mungkin kalau untuk satu sistem yang lain mungkin untuk aplikasi biasanya untuk konsol untuk update. Yang berikutnya ada tutorial. Tutorial ini adalah satu hal yang penting dalam satu sistem ya, apakah itu nanti aplikasi atau untuk web. Jadi biasanya yang sering dilihat itu kalau ada game, mereka biasanya membuatkan suatu tutorialnya. Ya, apakah itu dalam bentuk teks, gambar atau dalam bentuk video. Oke, itu dulu untuk project kita untuk bahasan tentang microinteraction. Nanti kita coba evaluasi dari project UAS apakah ada yang menerapkan tentang microinteraction ini. Oke, terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.